Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, Santo Bartolomeus Rasulmu, telah mempercayakan diri dengan tulus hati kepada putramu karena iman. Semoga berkat doa Santo Bartolomeus, gerejamu senantiasa menjadi sakramen keselamatan bagi segala bangsa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Bartolomeus atau Nathanael, salah satu dari ke-12 rasul. Awalnya Nathanael tampak sinis terhadap Yesus dan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak mau membuang waktu berdebat dengan Nathanael. Maka dia bilang kepada Bartolomeus, "Mari datang dan lihatlah." Yesus melihat dalam diri Nathanael suatu sifat yang mengejutkan dan menarik ketika dia datang kepadanya. Lalu Yesus berkata tentang dia, "Lihat,
inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selanjutnya Yesus menunjukkan kepada Nathanael bahwa dia mengenalnya lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Yesus melihatnya di bawah pohon ara. Karena itu, seperti orang sering dilakukan Petrus, Nathanael menyatakan iman yang paling dalam kepadanya. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi. Nathanael pun dipanggil menjadi salah satu dari ke-12 rasul. Setelah berbagai kehidupan bersama Yesus selama 3 tahun dan menyaksikan sengsara, kematian dan kebangkitannya, Nathanael berkomitmen untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa pesan yang dapat kita petik untuk kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang? Nathanael menjadi contoh yang baik bagi kita. Ia tidak terkurung dalam prasangka, tetapi bersikap rendah hati dan terbuka, serta bersedia menerima hal-hal yang tidak terduga. Sikap itulah yang mengantarnya untuk berjumpa dengan Yesus dan kemudian menjadi rasulnya. Pengalaman perjumpaan kita dengan Yesus secara rohani dapat terjadi apabila kita bersikap rendah hati, terbuka, dan tidak terkurung dalam prasangka, pola pikir, dan pengetahuan yang ada pada kita. Kita akan melihat dan mengalami sesungguhnya yang baik dan hal-hal yang lebih besar, yaitu kemuliaan Allah dalam berbagai peristiwa hidup kita yang tampaknya biasa-biasa saja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, hendaklah pula kita menjalani kehidupan beriman kita di hadapan sesama dan terutama di hadapan Tuhan dengan polos, tulus, jujur, apa adanya. Janganlah sikap munafik menjiwai kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus kepada Nathanael, lihatlah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka semoga kata-kata yang sama juga sekarang ditujukan kepada kita. Lihatlah dengan menyebut nama kita masing-masing. Dia orang Kristiani, orang Katolik sejati, pengikut Yesus sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, kita adalah murid-murid Yesus, maka hendaklah dalam diri kita tidak ada kepalsuan dalam diriku, tidak ada kepalsuan dalam dirimu sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari kita berlangkah bersama menjalani persyarahan hidup kita di dunia ini. Kita berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Semoga pada akhirnya Tuhan akan mengatakan kita bahwa kita adalah murid-muridnya yang sejati, yang boleh menikmati hidup berbahagia bersama dengan Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.